Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delpis ya. Kali ini saya ingin membahas satu berita yang cukup eh, mengejutkan, bukan mengejutkan sebetulnya. Jadi menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Jepang itu ada semacam intrik-intrik ya, atau istilahnya mungkin ada istilahnya war ya, psikologi warfare, yaitu semacam serangan psikologis untuk mempengaruhi kondisi tertentu gitu ya. Nah, dan di dalam dunia olahraga khususnya sepak bola ini adalah satu hal yang wajar ya. Nah, ini punya tujuan tentu saja. Hal-hal seperti itu punya maksud tertentu dan biasanya memang diucapkan menjelang pertandingan ya, di apa ya, pertandingan dulu ketika timnas Indonesia misalnya melawan Brunei ya. Nah, pelatih Brunei Darussalam itu pernah memberikan statement kan, ya intinya bahwa timnas Indonesia akan sedikit sekali bermain dengan back, dengan lini tengah, dan akan banyak sekali menumpuk pemainnya di lini depan karena melihat perbedaan kedua tim ya, Brunei dan Indonesia. Nah, itu kan semacam apa ya, itu pujian tetap yang bisa membuat kita terlena atau juga semacam warning sebetulnya ya. Karena kan ya bisa saja sebetulnya masuknya mengejek atau maksudnya juga membuat kita terlena supaya kita bisa dikalahkan ya. Kita tidak tahu maksud aslinya. Tetapi hal seperti itu adalah muncul dan kerap kali ada ya di dalam dunia olahraga khususnya sepak bola. Nah, menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang ya pada tanggal 15 November nanti itu juga terjadi ya. Oke, kalau saya lihat ini adalah yang kedua dan saya tidak tahu apakah akan ada lagi atau tidak ya intrik-intrik semacam ini atau pernyataan-pernyataan ya yang ya bisa dibilang aneh, menghibur atau seperti apa, kita juga agak bingung menyikapinya. Kenapa dikatakan bingung? Karena posisi antara timnas Indonesia dengan timnas Jepang itu jauh berbeda ya, jauh berbeda. Di atas kertas Jepang harusnya menang ketika berhadapan dengan tim-tim seperti Indonesia harusnya. Nah, sehingga ketika katakanlah ada perasaan khawatir ataupun apa dari pihak Jepang, itu bagi kita itu entah hinaan atau ledekan ya, atau itu memang betul-betul pernyataan jujur dari mereka. Nah, itu kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu sama sekali. Tetapi ini kita coba bahas ya, kita coba bahas sedikit demi sedikit. Nah, tadi ya, jadi timnas Indonesia dan Jepang akan berhadapan dan saya kira ini yang kedua ya. Katakanlah intrik yang kedua. Yang pertama dulu pernah kita bahas bahwa ada pernyataan yang jelas daripada pelatih timnas Jepang yaitu Hajime Moriyasu, dan sudah saya bikin videonya, bisa ditonton oleh teman-teman semuanya, yang mengatakan bahwa Indonesia akan menemani Jepang ya ke Piala Dunia 2026 gitu kan. Nah, itu yang pertama. Ini kan juga cukup menghibur sebetulnya ya, berarti adanya pengakuan. Nah, kalau kita berpandangan baik itu ada pengakuan bahwa ya timnas Indonesia memang punya kans ya, punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tetapi di sisi lain ini juga bisa semacam apa ya, pujian yang bisa membuat Indonesia terlena gitu ya. Nah, yang kedua itu muncul baru-baru ya. Ini juga dikatakan oleh pelatih legendaris Jepang namanya Takeshi Okada. Nah, Takeshi Okada itu memberikan komentar yang hampir sama mungkin ya, secara substansi, secara esensi dengan apa yang dikatakan oleh Hajime Moriyasu. Oke, kita dengarkan ini. Kata Takeshi Okada, "Jujur, pertandingan Jepang berikutnya di Indonesia membuat saya khawatir. Sekarang Indonesia sudah makin kuat dan makin bagus." Nah, pernyataan ini ya mudah-mudahan jujur gitu ya, bahwa ini pengakuan bahwa timnas Indonesia memang sudah makin kuat dan makin berkembang. Bahwa Indonesia makin kuat dan makin berkembang ini sebetulnya kan diakui oleh semua pihak gitu kan. Hanya saja kalau berkembangnya timnas Indonesia ini membuat timnas Jepang khawatir, kita mungkin melihatnya ini agak berlebihan ya bagi timnas Jepang. Karena sekuat apapun timnas Indonesia saat ini,
tetap masih jauh jika dibandingkan dengan Jepang. Jadi pernyataan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia ini mengkhawatirkan, nah ini kan tetap tidak bisa ditafsirkan sebagai pernyataan kekhawatiran yang dalam arti yang sesungguhnya gitu ya, seperti itu. Kemudian salah satu alasannya disebutkan juga oleh Takeshi Okada, yaitu kehadiran Coach Sintayong. Dalam bahasanya beliau, apalagi Indonesia dilatih oleh Sintayong. Jadi Jepang tentu tidak akan bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Itu kata Takeshi Okada. Nah, kalau melihat sosok Sintayong ya dan melihat bahwa Korea Selatan dan Jepang itu sering bertemu dalam banyak event, nah maka kita akan melihat sisi wajar ya yang membuat Takeshi Okada khawatir. Hanya saja sekalipun Coach Sintayong adalah pelatihnya, tetapi tim yang diasuhnya ya, pemain yang diasuhnya adalah pemain timnas Indonesia. Artinya jauh jika dibandingkan misalnya ketika timnas ketika Coach Sintayong memimpin timnas Korea Selatan ya, pelatihnya luar biasa berkualitas, kemudian juga para pemainnya juga sangat berkualitas. Nah, kalau dengan timnas Indonesia meskipun berkualitas tentu kualitasnya tidak bisa disamakan dengan pemain-pemain Korea Selatan seperti itu. Oke. Nah, kemudian berikutnya beliau juga memberikan pernyataan lain. Selain itu, saya pernah menjabat sebagai wakil ketua Asosiasi Sepak Bola Jepang. Jadi, saya punya tanggung jawab juga kalau Jepang kalah. Nah, tentu saja ya Takeshi Okada yang punya pengalaman pernah memimpin Jepang di tahun 1998 dan 2010 di ajang Piala Dunia, ya dengan segala pengalamannya juga merasa punya tanggung jawab bahwa ketika Jepang kalah tentu dia yang pernah menjabat, pernah menjadi pemain itu punya tanggung jawab. Nah, kemudian satu hal yang juga disampaikan oleh Takeshi Okada yang saya pikir ini juga semacam pesiwar ya. Apa itu? Yaitu tentang kehadiran supporter gitu ya. Nah, Takeshi Okada menyarankan agar supporter Indonesia tidak datang. Dalam bahasa beliau itu seperti ini. Waktu saya menjadi pemain dan tampil di bawah 100.000 penonton, tekanannya memang terasa. Jadi tentu menjadi keuntungan buat Indonesia yang punya banyak supporter. Oleh karena itu kalau bisa, nah supporternya nggak usah datang ke stadion saja. Nah, kata Takeshi Okada. Nah, jadi Takeshi Okada berharap bahwa Indonesia, supporter timnas Indonesia itu tidak usah hadir karena kehadiran supporter timnas Indonesia ini akan memberikan tekanan kepada timnas Jepang, kepada para pemain timnas Jepang seperti pengalamannya ya, seperti itu. Nah, jadi komentar Takeshi Okada yang mengatakan supporter tidak usah datang, kemudian khawatir ketika timnas Jepang akan bertanding dengan timnas Indonesia, yaitu entah bisa disebut pesiwar atau tidak, tetapi reaksinya memang bagi kita timnas Indonesia itu satu sisi memang harus senang, tetapi sisi lain juga jangan membuat terlena gitu ya. Bisa saja ini hanyalah semacam pesiwar yang memang diperuntukkan untuk timnas Indonesia agar terlena gitu ya, dan kemudian bisa dikalahkan dengan mudah. Tetapi mudah-mudahan ini juga benar-benar pengakuan yang jujur bahwa timnas kita memang sudah berkembang jauh lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Oke ya. Nah, seperti itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan ya, mudah-mudahan timnas Indonesia bisa perform dan memang bisa bahkan mengalahkan Jepang ya, seperti itu. Meskipun dihitung-hitung secara perhitungan di atas kertas ya bisa mencuri poin saja, dalam pengertian bisa seri, itu bagi timnas Indonesia adalah serasa menang karena kita tahu kualitas kita dengan Jepang itu sangat jauh luar biasa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.